Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 2 Mekanika Batuan pada hari ini akan menjelaskan tentang uji sifat fisik batuan. Sebelumnya, anggota kelompok 2 ada saya Fergi Santoso, Saya Livina Bonita. Saya Roni Gultom. Ya, saya Muhammad Mukli Sidik. Saya Fikratul Haq Kurota Ayun. Saya Fajar Muhammad Iqbal. Saya Valdi Alfarizi. mungkin langsung saja ke presentasi. Roni, dipersilahkan. Oke, baik. Saya akan menjelaskan prinsip dasar mekanika batuan. Mengenal dan menafsirkan tentang asal-usul dan mekanisme pembentukan suatu struktur geologi akan menjadi lebih mudah apabila kita memahami prinsip-prinsip dasar mekanika batuan tentang konsep gaya atau force, tegasan stres atau tarikan strain, dan faktor lainnya yang mempengaruhi karakter suatu materi atau bahan. Yang pertama, gaya. Gaya merupakan suatu vektor yang dapat merubah gerak dan arah pergerakan suatu benda. Gaya dapat bekerja secara seimbang terhadap suatu benda atau seperti gaya gravitasi dan elektromagnetik, atau bekerja hanya pada bagian tertentu dari suatu benda, misalnya gaya yang bekerja di sepanjang suatu sesar di permukaan bumi. Yang kedua, tekanan litostatik. Tekanan yang terjadi pada suatu benda yang berada di dalam air dikenal sebagai tekanan hidrostatik. Tekanan hidrostatik yang dialami oleh suatu benda yang berada di dalam air adalah perbandingan lurus dengan berat volume air yang bergerak ke atas atau volume air yang dipindahkannya. Ketiga, tegasan. Tegasan adalah gaya yang bekerja pada suatu luasan permukaan dari suatu benda. Tegasan dapat didefinisikan sebagai gaya yang bekerja pada luasan suatu permukaan benda dibagi dengan luasan permukaan benda tersebut. Rumus tegasan adalah P sama dengan daya per luas. Yang keempat, gaya tarikan atau tensional force. Gaya tegangan merupakan gaya yang dihasilkan oleh tegasan dan melibatkan perubahan panjang, bentuk distorsion atau dilatasi, atau ketiga-tiganya. Bila terdapat perubahan tekanan litostatik, suatu benda atau homogen akan berubah volumenya, dilatasi tetapi bukan bentuknya. Oke, selanjutnya ada sifat fisik batuan. Batuan adalah campuran dari suatu atau lebih mineral yang berbeda di mana tidak mempunyai komposisi kimia tetap. Batuan terdiri dari bagian yang padat, baik berupa kristal maupun yang tidak mempunyai bentuk tertentu, dan bagian kosong seperti pori-pori, fissure, crack, join, dan lain-lain. Sifat batuan. Sifat batuan terdiri dari beberapa. Yang pertama ada heterogen, karena ukuran dan bentuk partikel atau butir berbeda di dalam batuan. Jenis mineral pembentuk batuan yang berbeda, dan ukuran, bentuk, dan penyebaran pori berbeda di dalam batuan. Yang kedua ada discontinue. Dikatakan discontinue karena adanya bidang lemah seperti fault, fissure, crack, join, di mana kekerapan, perluasan, dan orientasi dari bidang-bidang lemah tersebut tidak kontinu. Terus yang ketiga ada anisotrop, yaitu mempunyai sifat yang berbeda. Bisa saja jenis batuan memiliki sifat yang bervariasi. Misalnya, sifat batuan seperti porositas, permeabilitas, kerapatan, kekuatan, dan ketahanan dapat memberikan informasi geoteknis.
Sifat fisik batuan adalah sifat yang terdapat pada suatu batuan. Setelah dilakukan pengujian tanpa melakukan pengerusakan, setelah batuan selesai dipreparasi, kemudian setiap sampel yang diperoleh diukur diameter dan tingginya, kemudian dihitung luas permukaan dan volumenya. Yang pertama itu ada bobot isi. Bobot isi sendiri merupakan perbandingan antara berat batuan dengan volume batuan. Nah, untuk bobot isi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama bobot isi asli, yaitu perbandingan antara berat batuan asli dengan volume batuan. Nah, yang kedua itu ada bobot isi jenuh, yaitu perbandingan antara berat batuan jenuh dengan volume batuan. Dan yang ketiga itu ada bobot isi kering, yaitu perbandingan antara berat batuan kering dengan volume batuan. Selanjutnya itu ada specific gravity. Nah, specific gravity ini adalah perbandingan antara bobot isi dengan bobot isi air. Nah, specific gravity dapat dibagi menjadi 2, yaitu apparent specific gravity, yaitu perbandingan antara bobot isi kering batuan dengan bobot isi air. Yang kedua ada true specific gravity, yaitu perbandingan antara bobot isi basah batuan dengan bobot isi air. Nah, selanjutnya itu ada kadar air. Kadar air adalah perbandingan antara berat air yang ada di dalam batuan dengan berat butiran batuan itu sendiri yang terbagi menjadi 2, yaitu kadar air asli dan kadar air jenuh. Kadar air asli yaitu perbandingan antara berat air asli yang ada dalam batuan dengan berat butiran batuan itu sendiri dalam persen. Nah, kalau kadar air jenuh, yaitu perbandingan antara berat air jenuh yang ada dalam batuan dengan berat butiran satuan itu sendiri dalam persen. Selanjutnya ada porositas. Porositas didefinisikan sebagai perbandingan volume pori-pori atau rongga batuan terhadap volume total batuan yang dinyatakan dalam persen. Selanjutnya ada angka pori. Angka pori adalah perbandingan antara volume pori-pori dalam batuan dengan volume batuan. Yang terakhir itu adalah derajat kejenuhan. Derajat kejenuhan adalah perbandingan antara kadar air asli dengan kadar air jenuh yang dinyatakan dalam persen. Ya, kemudian selanjutnya yaitu penggunaan dan pengaplikasian uji sifat fisik. Penggunaan pertama yaitu penggunaan di laboratorium, yaitu menentukan bobot isi asli, menentukan bobot isi kering, menentukan bobot isi jenuh, menentukan bobot berat jenis semu, menentukan kandungan air asli, menentukan air jenuh, derajat kejenuhan, porositas, angka pori. Penggunaan di bidang rekayasa yaitu pekerjaan sipil, pertambangan, dan perminyakan. Kemudian pengaplikasian. Proses perancangan sebuah tambang terbuka maupun tambang bawah tanah biasanya diawali dengan pemboran inti. Diawali dengan pemboran inti digunakan pengujian sifat fisik batuan di lapangan maupun di laboratorium. Kemudian yang kedua, kepentingan geoteknik dan kepentingan geologi. Sekian contoh sampel batuan yang diperoleh, dipotong lalu dipilih dan melakukan observasi detail untuk mengetahui kondisi batuan tersebut. Pengaplikasian uji sifat fisik juga dilakukan di pekerjaan sipil, yang mana melihat kondisi batuan yang nantinya akan ditempatkan bangunan atau konstruksi sebuah proyek untuk melihat kekuatannya, seberapa kuat menahan beban untuk menghindari keruntuhan. Juga pengujian untuk kekuatan beton untuk sebuah bangunan atau proyek rekayasa jalan, jembatan, atau bendungan. Pengaplikasian pada bidang perminyakan yaitu mengetahui batuan reservoir yang mana melihat porositas, permeabilitas, mobilitas, dan permeabilitas relatif minyak. Selanjutnya ada metodologi percobaan uji sifat fisik batuan. Pembuatan percontoh batuan. Percontoh batuan untuk diuji berupa inti bor atau core dari hasil pemboran inti di lapangan atau dapat dibuat di laboratorium.
Pembuatan percontohan di lapangan yaitu dengan melakukan pemboran inti atau core drilling langsung ke dalam batuan yang akan diselidiki di lapangan, sehingga diperoleh inti yang berbentuk silinder. Inti tersebut langsung dapat digunakan untuk pengujian di laboratorium dengan syarat tinggi percontohan 2 kali diameternya. Pembuatan percontohan di laboratorium dapat dilakukan dengan membuat model fisik percontohan dengan tujuan untuk memenuhi kompetensi praktikum mahasiswa. Model fisik percontoh batuan dapat dibuat dari campuran kerikil, pasir, dan semen. Perbandingan campuran ini disesuaikan dengan kebutuhan. Semakin besar campuran semennya, maka percontoh akan semakin kuat. Campuran ini kemudian diaduk dan dimasukkan ke dalam pipa paralon dengan ukuran diameter 50-70 mm ke dalam pipa dan tinggi 2 kali diameternya. Selanjutnya dibiarkan dengan jangka waktu 7-27 hari. Pengujian percontohan sebaiknya dilakukan setelah jangka waktu selama 27 hari percontoh model fisik tersebut dibuat. Peralatan yang dipakai untuk pengujian sifat fisik adalah 1. Neraka listrik dengan ketelitian 0,1 gram, eksikator dan pompa vakum dipakai pada saat penjenuhan percontoh. Kemudian oven dipakai untuk pengeringan pencontoh setelah penjenuhan. Ya, ini contoh gambar dari proses pengujian sifat fisik batuan. Ya, selanjutnya prosedur pengujian sifat fisik. Yang pertama, penimbangan berat asli percontoh atau WN. Kemudian yang kedua, penjenuhan percontoh dalam eksikator dengan cara yang A, eksikator pada bibir dan tepi tutup diolesi vaselin dengan rata. Kemudian percontoh dimasukkan ke dalam eksikator dengan hati-hati, kemudian ditutup dengan rapat agar udara luar tidak dapat masuk ketika dihisap dengan pompa vakum, seperti itu. Kemudian udara dalam eksikator dihisap dengan batuan pompa vakum selama 15 menit dengan maksud untuk mengeluarkan udara yang ada dalam percontoh. Dan pastikan tidak ada kebocoran pada selang penghisap dan pada penutup eksikator. Kemudian setelah 15 menit, penghisapan dihentikan dan keran selang dihubungkan ke pompa vakum ditutup. Kemudian ke dalam eksikator masukkan air hingga percontoh terendam sepertiganya. Kemudian air dibiarkan masuk melalui selang dengan sendirinya akibat perbedaan tekanan dalam eksikator, yaitu dengan membuka keran pada selang yang dihubungkan ke bak air. Setelah itu, tutup kembali keran pada selang yang menuju bak air dan buka keran pada selang yang dihubungkan ke pompa vakum. Selanjutnya penghisapan dilakukan lagi selama 15 menit, kemudian penghisapan dihentikan lagi. Dan setelah itu penghisapan dihentikan dan masukkan lagi air dengan cara seperti tersebut di atas sehingga percontoh terendam 2/3-nya. Kemudian lanjut lagi penghisapan selama 15 menit atau sampai benar-benar tidak ada lagi gelembung udara keluar dari sisi percontoh. Kemudian biarkan percontoh terendam hingga benar-benar jenuh selama 24 jam. Dan yang ketiga itu setelah perendaman selama 24 jam tadi, percontoh dalam eksikator dikeluarkan, ditimbang segera dalam keadaan jenuh hingga didapat berat jenuh yang dilambangkan W besar dan W kecil. Kemudian yang keempat, timbang lagi percontoh dalam kondisi jenuh tergantung dalam air sehingga diperoleh berat jenuh tergantung dalam air. Kemudian yang kelima,
Percontoh dikeringkan kembali dengan cara memasukkan ke dalam oven selama 24 jam pada temperatur 90 derajat Celcius. Kemudian yang keenam, setelah di oven selama 24 jam, keluarkan percontoh dari oven kemudian timbang hingga didapat berat kering atau WO. Kemudian yang terakhir, hitung sifat fisik dengan menggunakan persamaan-persamaan yang ada pada di rumus seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah rumus-rumus uji sifat fisik batuan. Untuk rumus-rumus uji sifat fisik batuan ini sendiri adalah untuk menghitung bobot isi asli, bobot isi kering, dan seterusnya yang sebelumnya sudah dijelaskan pada slide sebelum ini untuk pengertiannya sendiri. Kemudian untuk bobot isi asli atau natural density dengan rumus WN dibagi dengan WW dikurangkan dengan WS. Kemudian rumus kedua yaitu untuk menghitung bobot isi kering atau dry density dengan rumus WO dibagi dengan WW dikurangkan dengan WS. Dan yang ketiga adalah bobot isi jenuh atau saturated density dengan rumus WW dibagi dengan WW dikurang dengan WS. Kemudian yang keempat adalah apparent specific gravity dengan rumus WO dibagi dengan WW dikurangkan dengan WS. Dan selanjutnya adalah rumus untuk menghitung true specific gravity dengan rumus WO dibagi dengan WW dikurangkan dengan WS. Kemudian rumus keenam yaitu kadar air asli atau natural water content dengan rumus WN dikurang WO dibagi dengan WO dikalikan 100%. Kemudian rumus yang ketujuh adalah degree of saturation dengan rumus WN dikurangkan dengan WO, kemudian dibagi WW dikurang WO dikalikan dengan 100%. Selanjutnya adalah saturated water content dengan rumus WW dikurangkan dengan WO, kemudian dibagi WO dikalikan dengan 100%. Selanjutnya adalah porositas dengan rumus WW dikurangkan dengan WO dibagi WW dikurangkan WS dan dikalikan 100%. Dan rumus terakhir adalah angka pori atau void ratio dengan rumus N per 100 dibagi dengan 1 dikurang dalam kurung N per 100. Nah, berikut merupakan keterangan dari lambang-lambang rumus yang ada di atas dengan pengertian sebagai berikut. Selanjutnya masuk ke contoh soal uji sifat fisik batuan. Nah, di sini terdapat soal ya. Diketahui suatu sampel batuan memiliki nilai berat sampel 42,3 gram, berat sampel jenuh atau WW itu 42,8 gram, berat sampel jenuh tergantung dalam air 17,6 gram, dan berat sampel kering 29,4 gram. Di sini kita akan menentukan nilai fisik dari batuan tersebut. Ada natural density, dry density, apparent specific gravity, natural water content, degree of saturation, porosity, void ratio, saturated density, true specific gravity, dan saturated water content. Yang pertama ada natural density, bisa dilihat rumusnya yaitu berat sampel dibagi dengan berat sampel jenuh dikurang dengan berat sampel jenuh tergantung dalam air. Sehingga setelah nilai tersebut dimasukkan ke dalam rumus, didapatkan nilai 1,67 dengan satuan gram per cm kubik. Kemudian ada dry density dengan rumus berat sampel kering dibagi dengan berat sampel jenuh dikurang dengan berat sampel jenuh tergantung dalam air. Sehingga didapatkan nilai 1,16 dengan satuan gram per cm kubik. Kemudian apparent specific gravity, rumusnya sama dengan yang sebelumnya, berat sampel kering dibagi dengan berat sampel jenuh dikurang dengan berat sampel jenuh tergantung dalam air. Sehingga dihasilkan nilai yaitu 1,16.
Kemudian ada natural water content, di mana rumusnya itu berat sampel dikurang berat sampel kering dibagi dengan berat sampel kering, lalu dikalikan 100%. Setelah nilainya dimasukkan ke rumus, didapat hasil itu 43,87%. Kemudian ada degree of saturation, di mana rumusnya itu berat sampel dikurang berat sampel kering, dibagi berat sampel jenuh dikurang dengan berat sampel kering, lalu dikali 100%. Sehingga setelah nilai yang dimasukkan ke dalam rumus, didapatkan nilai 97,09%. Kemudian ada porosity atau porositas, dihitung dengan rumus berat sampel jenuh dikurang berat sampel kering, dibagi dengan berat sampel jenuh dikurang berat sampel jenuh tergantung dalam air, lalu dikali 100%. Sehingga didapat nilai yaitu 58,50%. Selanjutnya, void ratio. Rumusnya itu hasil porositas yang tadi sudah dihitung, dibagi 100, dibagi lagi dengan 1 dikurang porositas dibagi dengan 100. Nilai data-data dimasukkan, didapatkan nilai void ratio yaitu 1,40. Kemudian ada saturated density, di mana rumusnya yaitu berat sampel jenuh dibagi dengan berat sampel jenuh dikurang dengan berat sampel jenuh tergantung dalam air. Setelah dimasukkan nilai-nilai tersebut ke dalam rumus, didapatkan hasil 1,72 gram per cm kubik. Kemudian ada true specific gravity, di mana rumusnya berat sampel kering dibagi dengan berat sampel kering dikurang berat sampel jenuh tergantung dalam air. Setelah data dimasukkan, didapatkan nilai true specific gravity yaitu 2,74. Kemudian ada saturated water content, di mana rumusnya yaitu berat sampel jenuh dikurang berat sampel kering dibagi dengan berat sampel kering dikali 100%. Sehingga didapatkan nilai 51,34%. Mungkin segitu dulu presentasi dari kami kelompok 2 tentang uji sifat fisik batuan. Mungkin kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.